Halo sob, balik lagi di Afterclass Corner, gue Hafid. Di video kali ini gue bakal ngebahas gimana caranya lo bisa nge-browsing lagu langsung di Premiere, ngeplay lagu barengan sama timeline editing lo, drag and drop lagunya langsung ke timeline, dan gimana ngatur durasi biar pas sama video lo, semuanya langsung di Premiere, biar lo gak repot download bolak-balik di internet, masukin ke Premiere, yang bikin kerjaan lo makin lama. Just ayo kita bahas, tongkrongin sampai kelar, jangan lupa subscribe, like, and share. Gue sengaja gak pasang musik di tutorial ini supaya lo bisa milih dengerin tutorial ini pakai musik kesukaan lo atau dengerin tanpa musik juga. Jadi siapin playlist lo, kalau udah kita gas. Oke, kita udah di Premiere Pro dan di sini gue udah punya editan yang belum ada musiknya, tapi udah gue kasih sedikit sound effect dan kita bakal langsung masangin musik di sini tanpa harus download dari internet. Nah, yang perlu lakuin lo tinggal ke Essential Sound. Kalau nggak ada, lo bisa ke Window, lo cari Essential Sound dan lo aktifin. Terus di bagian dalam Essential Sound lo bisa klik Browse di sebelahnya Edit, maka nanti di situ bakal ada stok musik ya. Banyak banget stok musiknya. Dan lo bisa pilih filternya, mulai dari moodnya, lo bisa pilih ada angry, atmospheric, dreamy, dan segala macam, banyak banget yang bisa lo pilih. Ada juga genre, lo bisa dari akustik, background, blues, brass, dan seterusnya. Lo juga bisa milih atau ngefilter lagunya based on tempo, berapa beat per menit, sama lo juga bisa nyari durasi dari lagu lo. Lo bisa pilih ini filter satu-satu atau lo juga bisa langsung search lagu yang lo mau. Misalnya gue ketik cinematic, nah maka nanti bakal keluar list lagu yang dimilikin sama Adobe Stock ya. Jadi Adobe ini kerjasama sama beberapa situs penyedia lagu. Jadi ada beberapa audio partner, ada Epidemic Sound, Fountain Music, Jamendo, Keyframe Audio, dan sama Music Revolution, yang mana nanti kalau misalnya emang lo udah cocok lagunya sama editingnya, lo tinggal beli untuk dapat kualitas musik yang paling tinggi. Buat ngeplaynya sendiri gampang banget. Lo bisa pilih mood yang lo mau. Lo bisa cek filternya, misalnya di sini gue mau emotional sama epic ya. Jadi ada dua filter yang gue nyalain. Nah, di situ bakal langsung difilter sama Adobe ya. Gue juga bisa cek kalau di sini gue punya durasinya 1 menit. Gue juga bisa ngefilter ya, durasinya dari 0 ke 1 menit supaya gue nggak perlu lagi setting durasi gitu. Jadi gue bisa pilih 1 menit. Nah, maka nanti bakal ada tuh lagu-lagu yang secara durasi kurang lebih mendekati yang kita mau. Itu ada yang 16 detik, 15 second gitu ya. Nah, biasanya kalau gue filter ke 1 menit yang muncul pendek-pendek nih gitu. Jadi gue bisa pendekin lagi 1 menit aja. Coba gue mundurin dikit, 45 sampai 1 menit. Jadi durasi yang 30 detik gak kepake. Nah, di sini gue udah bener filternya, jadi yang muncul lagu-lagu yang panjangnya banyakan 1 menit, jadi nggak dari 0 gitu. Lo bisa atur mana yang lebih enak, dan lo juga bisa atur lagi kalau misalnya lo subscribe di salah satunya. Kayak gue subscribe di Epidemic Sound, gue bisa klik di Epidemic Sound, maka nanti gue dapat musik-musik yang nantinya kalau gue cari atau gue search di Epidemic dengan nama yang sama, itu pasti muncul dan gue bisa langsung download. Nah, di sini enaknya gue nggak perlu repot-repot download kalau misalnya gue mau ngecek musiknya bagus atau enggak. Coba salah satunya gue play di sini, si Celtic Dance misalnya. Oke, lo bisa pindah lagi ke lagu yang lain. Oke, dan enaknya lo bisa langsung ngeplay si audio ini ya, sama si editan lo jalan. Jadi lo nggak perlu pusing-pusing masukin lagunya dulu, karena kalau lo mau masukin lagunya dulu, lo bisa langsung download atau drag ke musiknya ke dalam editan lo. Maka dia akan ngasih preview audio. Kalau misalnya nggak pas, lo bisa tarik yang lain. Lo bisa pakai satu cara itu, dan tapi ada lagi satu cara yang lebih menyenangkan. Lo nggak perlu drag and drop, jadi mengurangi waktu lo bekerja gitu ya. Gue bisa ke bawah nih, di sini ada timeline sync. Jadi kalau timeline sync yang gue nyalain, ketika lo ngeplay lagunya, misalnya gue coba pakai yang an unfolding story, gue play, maka dia akan ngikutin si editingnya. Jadi musiknya jalan, timeline editan lo juga jalan. Jadi lo bisa ngecek ini lagu pas nggak ya sama editan gue. Jadi gue coba, kalau gue play, timeline sync-nya nyala, gue play.
Gitu sob. Jadi fitur ini mempercepat banget proses lo untuk nyari-nyari lagu ya. Itu kan PR banget, PR semua editor ya buat nyari lagu sebanyak itu di internet, terus harus lo download dulu di internet, di play ya kan, masukin, kalau nggak pas cari lagi, download lagi. Nah itu makan waktu banget. Nah di sini lo bisa langsung ngeplay, bahkan lo bisa ngeplay nggak dari pertama tapi dari bagian tengah-tengah dan coba play lagunya atau cari lagunya yang pas gitu. Gitu. Ini fungsi yang sangat mempercepat proses editing lo ya, menghemat waktu lo dan enak banget. Jadi lo nggak perlu banyak-banyak revisi nih. Lo tinggal lo punya koleksi banyak lagu, lo bisa ngajakin klien lo duduk bareng sama lo dan dia bisa langsung milih sendiri lagunya yang mana yang kira-kira emang lo mau gitu. Kalau udah lo tinggal drag aja kalau lo udah dapat lagu yang pas gitu. Nah di sini lo bisa langsung render nih, karena sebenarnya musik ini nggak ada watermarknya sama sekali, tapi kualitasnya memang belum yang final, masih yang previewnya aja. Nah lo kalau misalnya subscribe di salah satu audio parts itu, lo bisa langsung masukin namanya, kayak di sini ada Enemy Lines gitu ya. Saya misalnya Enemy Lines ini udah di approve sama klien, gue tinggal buka Epidemic Sound gitu ya, dan gue tinggal ke search, gue paste namanya Enemy Lines. Nah gue tinggal coba gue cek Enemy Lines-nya sama atau enggak lagunya. Nah kalau lo subscribe, lo bisa langsung download dan masukin atau replace lagunya sama lagu yang udah full bukan lagu preview lagi, yang BPM dan kualitas lagunya itu udah maksimal gitu. Tapi kalau buat preview lo bisa langsung kasih ke klien. Itu make dan nyari audio langsung di dalam Premiere, jadi lo nggak repot-repot lagi gitu. Nah sekarang gimana kalau misalnya lo punya lagu yang panjang gitu ya, kayak misalnya di sini Endless Down kurang asik gitu, atau gue langsung cari aja, ini filternya bisa gue hapus, gue cari cinematic misalnya. Atau gue udah punya lagu sebenarnya buat pilihan yang ini, gue bisa paste juga kalau udah pernah punya lagu yang asik, nanti akan muncul langsung. Nah ini lagu yang gue pakai buat editan ini kemarin, gue bisa langsung pasangin si lagunya. Nah problemnya lagu ini kan 2 menit ya kan, sedangkan editan gue itu cuman 1 menit sekian gitu, 1 menit 9 second. Kalau lo manual kan lo harus potong-potong, nyari beat yang pas, terus kasih dissolve dan segala macam. Nah di Premiere lo juga bisa langsung ngerubah durasinya tanpa perlu repot-repot. Lo tinggal cari si tools ini, Ripple Edit, lo klik sambil tahan. Nah lo cari Remix Tool. Kalau lo cari Remix Tool, dan kalau misalnya lagunya gue geser sesuai panjang si editannya, nanti AI-nya Adobe bakal langsung analyzing si lagunya, bakal nyocokin mixingan dan durasinya sesuai dengan editan lo. Dan ini lagunya coba gue kecilin dikit. Atau gue mundur dikit lagi supaya dia ngepas gitu. Nah lo bisa agak mainin dikit-dikit nih si remix toolnya gitu ya, biar enak gitu. Nah jadi itu 2 fungsi audio di Premiere yang bisa bikin kerjaan lo jadi makin cepet banget, ngurangin waktu lo kerja, ngurangin revisi, jadi lo bisa lebih produktif, lo bisa ngambil lebih banyak job, jadi lo bisa lebih cuan dari tools-tools yang udah disediain di Premiere Pro gitu sob. Segitu dulu video kali ini. Kira-kira ada fungsi lagi nggak sih di Premiere Pro, baik audio maupun video, yang pengen lo bahas? Kalau ada silahkan komen di bawah, nanti pasti akan gue bikin tutorialnya. Jangan lupa subscribe, like, and share, dan sampai ketemu di video berikutnya.